Ya kalau dibilang kelar sampai tuntas, saya nggak ngurusin tuh. Dan yang penting saya udah dapat hak paten the law of repetition dan saya daftarkan secara internasional. Itu saya yang punya. Itu hak paten itu saya yang punya. Belajar apa? Pada waktu di Law ITM of itu repetition. hukum pengulangan. Ah, itu gimana? Ya apapun yang Anda ulang-ulang dalam pikiran itu menjelma. Wah, unik tuh. Saya dengar, Be, kuliahnya dua tuh gimana, Be, ceritanya? Ya saya demen emang. Dulu SD gitu. SD. Tapi kalau istri? Satu. Nggak. Sejak saya demen saya. Atau di mana? Atau di mana-mana. Banyak. Atau di mana-mana. Satu doang dimanapun. Jadi S1-nya kalau nggak salah 2, kuliahnya S2 2. Jadi gimana, Be? Coba cerita. Enggak, saya dari dulu aja kepengen karena kapasitas otak manusia itu sebenarnya nggak terbatas. Nggak terbatas, kita aja ngebatasin. Ya, kok dia bisa 10 bahasa? Kok kita ya kok gimana? Pasti bisa lah. Bisa. Nauzubillah, saya nggak kepengen menunjukkan apapun, cuman ya saya demen aja begitu. Waktu SD Cawang 03 pagi, saya juga selesai juga di Madrasah Mambaul Ulum. Pada saat yang sama. Yang sama. Jadi SD-nya double. SMP juga. SMP double. SMP 20. SMP 20. Dengan Darussaada. 2 sekolah. SMA juga. SMA di SMA 14. SMA 14 Jakarta. Sama Darussaada Kampung Gedong. Ya Allah. Kuliah juga, S1 juga itu aja. Jadi dari dulu udah biasa. Iya begitu. Iya biasa. Iya jangan ditandingin mikirnya. Jadi malu. Dokternya, Be? Ya begitu juga. Di mana, Be? Jangan malu. Dulu waktu zaman Priok ya. Zaman Priok, Ambon. Saya bikin di satu universitas. Keberpihakan media massa dan peranannya dalam menciptakan peluang disintegrasi NKRI. Doktoral. Satu lagi. Kemudian ambil lagi tentang the law of repetition. Hukum di UTM. Nah, UTM Johor, Malaysia. GB Johor Baru. Terus, Masya Allah. Nah, selesai, Be? Alhamdulillah. Selesai loh. Wah, cerdas luar biasa. Ini ada otakan kalau orang Sunda bilang. Jangan main-main. Jadi bukan yang sembarangan ngomong ya. Masa Babe dibilang kadrun, Be? Iya, gimana, Be? Tapi gimana ya, saya salahnya itu saya nggak pernah peduliin gelar sih, nggak pernah ngurusin, nggak pernah apa. Saya bilang buat apa sih gitu loh, buat apa sih? Alhamdulillah, orang tua saya meninggalkan warisan yang cukup, ya buat keluarga. Jadi saya nggak kesana gitu loh. Yang penting berguna aja buat orang lain. Ya kalau dibilang kelar sampai tuntas, saya nggak ngurusin tuh. Dan yang penting saya udah dapat hak paten the law of repetition dan saya daftarkan secara internasional. Itu saya yang punya. Itu hak paten itu saya yang punya. Belajar apa? Pada waktu di law ITM of itu repetition. hukum pengulangan. Ah, itu gimana? Ya apapun yang Anda ulang-ulang dalam pikiran itu menjelma. Wah, unik tuh. Jadi kayak law of attraction. Kalau attraction tuh daya tarik alam. Daya tarik, tapi kalau cuma sekali selesai. Nggak. Justru yang membuat law attraction itu bekerja adalah repeatnya. Gitu. Ya, repeatnya. Emang secara sunatullah terbukti? Iya dong. Misal. Misal. Ana inda zanni abdi bi. Aku sesuai prasangka hambaku. Digaris bawahi oleh Allah. Iya. Hadis qudsi. Ya, Allah yang garis bawahi. Misalnya dalam hidup Babe lah. Dalam hidup saya. Ya, yang dimana saya punya duit ratusan miliar untuk bangun ini. Itu bangun perahu dari ujung sana ke ujung sana. 106 miliar. Iya. Nggak punya. Nah itu. Tapi lagi dibangun. Gimana repetitionnya? Sering mengingat-ingat. Mengulang-ulang, memvisualisasikan, tempel, lo lihat, lo ulangi. Tapi selama yang bisa kita genggam. Gitu loh. Itu namanya inner circle namanya. Berarti kalau orang yang mikirin kawin lagi bener. Jadi. Loh kok pada ketawa? Jadi, beneran. Beneran. Jadi sebenarnya rahasia alam tuh begitu. Wah, keren nih ilmu nih. What you repeat. Saya belajar, Be. What you repeat. Udah itu aja. Waktu saya nggak punya mobil, saya pikirin mobil yang saya kepengen apa. Iya, saya sering begitu. Jadi semua nggak ada yang nggak jadi. Yang saya pikirin jadi. Waktu
kerja udah sales ya, Iya. udah lama nih nggak punya tabungan, mau tabungan berapa? Saya mau tabungan 1 miliar katanya. Deposito 1 miliar, gua kasih loh bulan depan, gitu loh. Dapat, saya kasih deposito atas nama dia tuh 1 miliar. Jadi semakin hari semakin yakin, saya santai, tenang. Orang bilang gitu, Babe kok tenang aja, yang tenang mau ngapain? Nah balik lagi ke soal itu, nah itu Law of repetition. law of repetition. Masih ada Iya, sekarang saya- fakultasnya? Masih ada? Enggak, itu sebenarnya dari matematika. Fakultas matematik, filsafat matematik. Tapi justru Iya. yang saya dapat ijazahnya bukan Iya. dari UTM. Iya. Kalau dibilang selesai, kalau dibilang nggak tuntas ya nggak tuntas. Yang penting udah dapat ilmunya. Gitu. Justru saya dapat dari afiliasi Kanada tentang sales. Bener, darah daging. Sales itu how to sell syariah produk. Sampai jadi buku. Yap, ada. Ada. Gimana menjual produk syariah. Udah, kok belum ini nggak? Habis, belum cetakan Habis lagi. terus. Kalau cetakan kan gitu. Kalau dipegang udah. Kalau dia ada. Nah, terus saya secara pribadi kenal Babe itu orangnya kreatif. Iya, Out of box. Nah, itu gimana, Be? Cara supaya seperti itu, Be? Ya Allah. Supaya teman-teman ini nggak mentok gitu ya. Selalu kreatif gitu. Ada aja. Gini ya. Buat Quran, smart Quran, kreatif. Alhamdulillah. Iya nggak? Nih gini ya. Nah. Profesor Aslefonso dari Itali. Dia menyelidiki kedalaman otak manusia. Jadi ketika otak manusia udah mati ya, dia ambil, diiris kecil tipis, kemudian dipotong 1 mili ke 1 mili. Dia lihat kedalaman otak itu, kedalaman memorinya, memorizing dia lihat. Dia bandingkan dengan daya memori penyimpanan. Kan kalau 1024 kilobyte sama dengan 1024 mega. Dulu kan nggak ada. Dulu paling tinggi 512 kilo. Disket gede. Ya. Gitu. Saya masih ngalamin tuh. Disket. Pita lagi sebelumnya. Ya. Setelah berubah disket kecil. Ya. Ya 1,4 mega. Itu udah gede banget. 1,4 mega gede. Lalu kemudian Berubah lagi. lagi. Flash disk. Ini Masih dulu. yang piringan dulu. FD. Dulu floppy disk. 720 mega. Segitu. Lalu kemudian berkembang lagi. Karena 1024 mega sama dengan 1 giga. Ya. Berkembang. Nah, itu flash disk. Ya. Kalau 1024 giga Iya. namanya 1 tera. Ya. 1 tera. Hard disk. Ada hard disk, ada laptop. 1000 paling 2 tera paling tinggi sekarang. 4 tera belum. Betul. Itu udah bisa nyimpan apapun 4 tera. Otak manusia. Sebelum Oh, ke situ. belum. Oke. 1024 tera dulu. Masya Itu namanya 1 nano. Iya. 1024 tera 1 nano. 1024 tera. Iya, Satu nano. 1024 itu 1 nano. 1024 nanobyte 1 petabyte. 1 petabyte. 1024 nano. Tera peta. Bisa nggak? Bisa kebayang nggak itu apa yang bisa disimpan dengan 1 petabyte? Masya Allah. Pentagon aja juga nggak sedunia disimpan juga nggak ada seujung kukunya Oke. gitu kan ya. Baru mungkin ukurannya baru ya 100 tera tuh udah unbelievable gitu. Nggak akan selesai sampai berpuluh-puluh tahun. Nah Aslefonso itu mengukur itu bendanya tuh belum ada, 1 peta tuh belum ada, 1 nano tuh belum ada, 128 tera tuh belum ada, segede apa tuh belum ada, tapi hanya diukur 1 petabyte itu 1024 nano. Waktu otaknya dilihat di mikroskop elektronik dan dihubungkan dengan komputer ngitungnya, maka 1 mili otak manusia itu belum selesai diukur, ukurnya udah sampai menyentuh 1 juta petabyte. 1 mili. 1 mili itu kedalamannya sudah lebih daripada 1 juta petabyte. Allahu Akbar, berarti dahsyat bener otak manusia. Jadi jangan dibatasi. Ya Allah. Einstein bilang Nah, berarti nggak ada orang bodoh dong. yang ada orang yang malas sama yang rajin. Tuhan, tuh males sih. Cuma ada malas sama rajin. Nggak ada. Allah bodoh. ngasihnya begitu ya. Allah udah ngasih tuh. Ya Allah. Rabbi. Siapkan. Ya Abu Bakar. Kaifa arafta rabbak? Kok hebat banget ilmunya. Apa kata Abu Bakar? Araftu rabbi bi rabbi. Iya. Laula bi rabbi ma araftu rabbi. Ya. Kalau kata Einstein kan manusia saat ini dia hanya baru menggunakan 1% daripada kemampuan Otak manusia 1% jadi Einstein. Kebayang kalau 100%. Jadi 2%, 3%, 10% tuh kita udah gunain atau belum. Jadi kok bisa? Ya emang bisa gitu loh.